Tak sesuai hasil pemilihan, K3S gelar hearing bersama Komisi keempat DPRD Lampung Tengah soal SK Kadisdik. Pengurus kelompok kerja Kepala Sekolah K3S mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah guna menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 4. Hearing ini digelar untuk menyuarakan keberatan terkait penerbitan surat keputusan SK kepengurusan K3S oleh Kepala Dinas Pendidikan yang dinilai bermasalah. Dalam rapat tersebut, perwakilan K3S mengungkapkan bahwa nama-nama pengurus yang tercantum di dalam SK Kepala Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan laporan hasil berita acara pemilihan resmi yang dilakukan di tingkat bawah. Menanggapi aduan tersebut, Komisi keempat DPRD Kabupaten Lampung Tengah menegaskan siap menindaklanjuti keluhan para kepala sekolah. Pihak legislatif berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan resmi agar permasalahan ini tidak mengganggu jalannya program pendidikan di daerah. Kegiatan ini kan suatu hal yang positif ya, karena kami itu dari kemarin kan bingung mau ngadunya kemana. Dengan dijebatani dengan tempat seperti ini kami sangat terima kasih sekali. Di sini bukan masalah jabatan K3S-nya, tapi lebih kepada aturan yang dilakukan. Harusnya kan baik dari Dinas Pendidikan atau dari K3S Kabupaten itu harusnya kan menjalankan sesuai dengan aturan yang kami buat. Setiap kecamatan punya ADART masing-masing, kemudian ADART juga sudah jelas. Di situ diterangkan bahwa masa jabatannya juga ada, kemudian yang menghentikan seperti apa segala macam, dan proses untuk pergantian ini dianggap cacat hukum lah kan, karena kenapa kok hanya sebagian, tidak semua. Kalau semua juga harusnya dilakukan, alasannya kenapa. Kalau kami salah, harusnya kan ada forum tersendiri ketika untuk menegur kami, mungkin dipanggil, dikasih SP1 dulu, SP2, jangan langsung seperti ini, karena kami berjuang di bawah itu tidak seperti yang di kabupaten. Kalau kabupaten kan hanya sebatas mengondisikan di kecamatan masing-masing. Tapi kalau kami yang berhadapan dengan teman-teman yang suka benturan. Dan kalau dikatakan saya ini diberhentikan karena saya ini dianggap pembangkang, itu mungkin bagi mereka saya ini pembangkang. Tapi kalau menurut saya itu bukan pembangkangan. Karena kami tahu ini nggak bisa dianggarkan, nggak bisa di-SPD-kan, tapi kami dipaksa untuk bayar. Dan itu yang membuat saya pribadi Bandar Surabaya kami nggak bayar. Itu dianggap pembangkang. Harapan ke depan apa dengan hearingnya ini? Dengan kami tadi sudah jejak pendapat dengan Komisi 4 DPR. Harapan ke depan supaya Dinas Pendidikan jadi lebih baik, terkoordinir dengan masing-masing bidang. Kemudian ke depan itu kepengurusan betul-betul solid dan sesuai dengan tupoksi. Itu harapan saya. Pak, ada berapa ketua Pak yang mengalami hal ini? Ada 5 ya? 5 atau 7? 7 ya? 7. Ada 7. Dan masa jabatan berapa tahun sebelumnya itu? Ada yang baru 6 bulan, ada yang baru 4 bulan. Kalau saya sendiri masa jabatan saya di Bandar Surabaya masih di tahun 2027, di bulan Juni nanti. Masih 1 tahun lagi lah. Berarti ada dugaan diskriminasi gitu ya Pak? Siap, iya pasti. Karena kami nggak tahu dan kami nggak dikasih tahu salahnya di mana, kemudian dasarnya apa kami diberhentikan. Karena yang kami tahu bahwa ketika ada perjalanan ke Denpasar kemarin itu pulang, itu semua ke K3S itu secara sepihak oleh K3S Kabupaten Pak Masudi itu dimisionerkan semua, dihentikan semua. Itu yang membuat kami ini bingung. Lanjut kami kumpul dengan teman-teman itu di Lembah Milenium. Di situ kami menyampaikan keluh kesah bagaimana. Kebetulan K3S Kabupaten hadir. Dia menyampaikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dia minta SK-nya diperpanjang, terus kemudian dia nanti akan dikasih jabatan di sekolah swasta, terus kemudian dia tetap jadi K3S Kabupaten,
karena kepala dinas dan bupati, PLT, Pak Komang lebih senang kalau dipimpin dari sekolah swasta yang mana lebih bisa untuk berpolitik. Itu yang membuat kami gerah. Bahasa untuk berpolitik itu yang membuat kami gerah. Itu disampaikan Pak Marsudi dalam Sampaikan semua K3S di Lembah Milenium itu 23 orang yang tanda tangan mendengar semua. tadi dalam RDP tadi kami menyimak bahwa setiap kumpulan selalu ada pengondisian, itu seperti apa? Ya, misalkan seperti yang kemarin, tahu-tahu Pak besok ini ada penyedia keset nih mau masuk. Ini tolong dimasukkan. Jadi kadang-kadang kami bingung. Sebetulnya kami tidak melarang. Dari pihak manapun kalau misalkan mau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan barang dan jasa, kami tidak menutup. Harusnya itu ada di awal tahun sebelum Arkas itu dibuat. Misalkan jenengan memasukkan apa segala macam, masukkan dulu di markas. Jadi ibarat kami ini mau belanja di warung, apa yang kami membutuhkan di warung itu sudah ada. Jangan sampai kita belanja di markas itu tidak ada. Dan itu dampaknya nanti kan di Arkas perubahan. Arkas perubahan kami nanti yang bingung dan kacau nanti kami sendiri. Jadi mau kami itu apa yang mau ditawarkan dari pihak manapun silakan masukkan di markas dulu. Silakan komunikasi dengan Dinas Pendidikan bidang Dikdas ketika yang menangani terkait masalah SPJ, kemudian Arkas itu di Dinas Pendidikan bidang Dikdas. Jadi supaya itu memudahkan kami. Jadi kami akan belajar sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Pak Suarsono, kepala sekolah mana Pak? Saya kepala sekolah SD 1 Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak. Oke.